Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya di mata kuliah Dasar Teknik Elektro. Nah, kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang tegangan, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang energi ya, energi. Nah, kalau energi itu apa? Energi adalah kerja yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton sejauh 1 meter. Jadi energi adalah suatu kerja di mana kita memindahkan sesuatu dengan mengeluarkan gaya sebesar 1 Newton dengan jarak tempuh atau sesuatu tersebut berperintah dengan selisih jarak 1 meter. Nah, pada alam akan berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi itu sebetulnya tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat dihilangkan. Energi hanya berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini hukum kekekalan energi ya, atau hukum energi abadi gitu ya. Di mana energi itu hanya bisa berubah, tapi tidak bisa dihasilkan dan tidak bisa dihilangkan gitu ya. Contoh pada pembangkit listrik. Nah, pada pembangkit listrik ini, energi listrik yang Anda dapatkan itu berasal misalnya pembangkit listrik tenaga air. Nah, energinya itu dari energi air yang bergerak yang akan berpindah menjadi energi yang menghasilkan energi listrik. Jadi air itu dia memutar turbin sehingga nanti akan menghasilkan gerakan di generator sehingga nanti generator itu akan menghasilkan listrik. Nah, energi listrik ini akan berpindah menjadi energi cahaya gitu ya. Yang sering Anda pakai di rumah gitu. Energi cahaya, energi macam-macam ya. Energi panas kalau Anda pakai heater atau setrika dan lain-lain. Nah, jadi jika energi tersebut melewati suatu lampu, maka energi cahaya akan berpindah menjadi energi panas. Nah, kalau misalnya lampu, selain dia berubah menjadi cahaya, dia juga akan berubah menjadi energi panas. Jika lampu tersebut pemakaiannya lama dan demikian seterusnya. Jadi dari sini Anda terlihat bahwa dari energi air menghasilkan listrik, menghasilkan cahaya, dan menghasilkan panasnya. Itu siklusnya itu, demikian seterusnya gitu ya. Nah, untuk menyatakan apakah energi itu dikirim atau diserap, tidak hanya polaritas tegangan, tapi arus yang berpengaruh. Jadi kalau kita bertanya, itu energinya dikirim atau diserap gitu. Nah, itu tuh yang berpengaruh tidak hanya polaritas tegangan, tapi juga arah arus. Nah, kalau kita berbicara tentang komponen atau elemen listrik, nah itu bisa digolongkan menjadi minimal ya, menjadi dua jenis, yaitu yang pertama dia menyerap energi ya, yang menyerap energi. Nah, menyerap energi ini kapan terjadi? Jika arus positif meninggalkan terminal positif menuju terminal atau elemen komponen atau arus positif menuju terminal positif elemen atau komponen tersebut. Jadi arus positif ini dia meninggalkan ya terminal positif nih. Ini terminal positif sumber tegangan ditinggalkan oleh arus positif ini, dia menuju ke terminal negatifnya dari sumber tegangan. Atau dia ini menuju terminal positif dari elemen atau komponen tersebut. Nah, ini kan kalau di sini tuh terminal positifnya itu adalah di sini nih. Nah, ini adalah terminal positifnya komponen dan ini adalah terminal negatifnya komponen. Anda bisa lihat arah arus itu dari kiri ke kanan, dia ke arah terminal positif komponen. Nah, ini namanya dia menyerap energi gitu ya. Nah, ada lagi yang disebut dengan mengirim energi. Kapan dia dikatakan mengirim energi? Mengirim energi itu terjadi jika arus positif masuk ke terminal positif dari terminal atau komponen, atau arus positif meninggalkan terminal positif komponen. Jadi ini kebalikan ya, kebalikan dari tadi. Jadi ini Anda lihat arusnya, arus positif ya tentu saja, dia itu menuju ke terminal positif sumber dan meninggalkan terminal positif komponen. Nah, itu yang harus Anda camkan ya. Jadi dia meninggalkan terminal positif komponen, ini kan komponen nih ya, ini komponen nih. Nah, ini komponen, dia meninggalkan terminal ini dia meninggalkan terminal ini menuju ke sini. Jadi dia meninggalkan terminal positif komponen menuju ke terminal positif sumber tegangan. Jadi ini itu adalah sumber tegangan nih ya. Yang ini adalah yang dinamakan sumber tegangan. Aduh, tulisannya jelek ya karena pakai mouse. Nah, ini disebut sumber tegangan gitu ya. Oke. Nah,
Ada lagi energi yang diserap dan dikirim itu pada suatu elemen bertegangan V dengan muatan yang melewatinya adalah delta Q. Dengan delta W sama dengan V dikali delta Q. Satuannya adalah Joule ya. Satuannya adalah Joule. Nah, kalau kita sekarang berbicara daya listrik itu adalah besar usaha atau energi listrik per muatan atau rata-rata kerja yang dilakukan. Nah, daya ini secara sistematis rumusnya adalah P sama dengan dW per deki. Artinya perubahan usaha dibagi perubahan muatan sama dengan dW per deki dikali deki per dt sama dengan P dikali I. Satuannya adalah watt ya, satuannya adalah watt. Nah, karena dia P sama dengan V dikali I, maka dia juga bisa ditulis sama P sama dengan I kali R. Nah, dari mana datangnya I kuadrat R ini? Nah, nanti kita inikan ya di hukum Ohm nanti. Nah, lalu kalau kita berbicara daya pada alat-alat listrik, misal ini ya, ini misal pada sebuah lampu kan sering di rumah Anda ya, pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt 220 volt. Nah, artinya apa ini? Artinya pada tegangan 220 volt, lampu tersebut membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per second. Nah, dalam 1 jam, maka lampu tersebut akan menggunakan energi listrik sebesar ini 40 joule per second ya, karena tadi watt itu sama dengan joule per second dikali 3600 second. Kenapa? Dijadikan jam ya, dijadikan jam, jadi 60 kali 60. Dijadikan jam sama sehingga hasilnya energinya adalah 144.000 ya. 144.000 joule atau 144 kilo joule. Pemakaian ini diukur oleh yang namanya kWh meter itu yang sering Anda pencet-pencet di rumah Anda itu ya untuk mengisi listriknya. Itu namanya adalah kWh meter dan satuannya adalah kWh. kWh ini adalah kilowatt hour. Kilowatt hour. Nah, itu. Nah, jadi gimana kalau misalnya tegangan itu dipasang selain 220 volt? Misal kalau zaman dulu kan ada ya, mungkin Anda nggak ketemu. Tapi kalau zaman dulu tuh ada tegangan 110 volt ya di rumah-rumah kita itu sebelum era modern ini. Nah, maka kalau dipasang misalnya lampu ini biasanya lampu bisa berubah tegangan itu lampu ini ya, lampu pijar biasanya. Nah, dipasang maka daya yang diserapnya berapa gitu ya. Nah, kita kembali pakai P sama dengan V kuadrat R. Jadi P itu tuh rumusnya banyak ya. Rumus P itu bisa P. Rumus umumnya itu adalah V sama dengan, ini hukum Ohm ya. Saya berikan saja di awal dulu biar Anda nggak bingung. V sama dengan I kali R. Nah, di awal tadi kan rumus P itu sama dengan V dikali I ya. V dikali I. Sehingga kalau Anda ubah menjadi ini, V-nya ini, sehingga V-nya ini bisa menjadi IR. Sehingga kalau Anda jadikan I, Anda bawakan ke I, maka V itu tadi I dikali R ya. Nah, kan I dikali R dikali I lagi gitu ya, dikali I lagi. Nah, ini yang V tadi ya, ini yang V tadi. Ini yang V tadi I dikali R dikali I lagi, sehingga bisa dituliskan juga dengan I kuadrat R ya, I kuadrat R. Nah, itu. Nah, atau kalau dihilangkan I-nya diganti dengan V, ya Anda balik aja ya persamaannya. Anda balik aja persamaannya. Si I-nya Anda hilangkan, sehingga ini kan kalau misalnya Anda cari I-nya dari persamaan yang ini, I sama dengan V per R. Ya, I sama dengan V per R ya. Nah, kalau misalnya Anda bawakan ke rumus ini, I-nya Anda yang keluarkan, Anda bawakan ke rumus ini ya. Jadi, V sama dengan V dikali I. Nah, I-nya yang Anda hilangkan, masukkan persamaan ini. Sehingga V sama dengan V dikali V per R. Sehingga bisa jadi V kuadrat R. V kuadrat R. V kuadrat per R, maaf. V kuadrat R-nya tetap di bawah ya. V kuadrat per R. Nah, baru Anda bisa mendapatkan persamaan ini. Sehingga kalau misalnya Anda melihat ditanya berapa daya yang diserap oleh lampu itu, ya, maka V kuadrat per R. Nah, sehingga R-nya ini Anda pindah aja. R ini naik ke atas, V ini turun ke bawah. Ingat ya, pelajaran SMA ini.
Nah, sama dengan V kuadrat per P, sehingga 220 per 40. Jadi P-nya adalah 1210 watt. Ini watt ya, bukan ohm, ini watt ya. Nah, jadi kalau misalnya 110, ya tinggal Anda ini kan Anda sudah dapat ya P-nya berapa. Nah, tinggal Anda ini kan berarti lampu itu tetap dia mengkonsumsi daya segini, tapi nanti P-nya yang P-nya yang segini gitu ya. Nah, sehingga ini kalau persamaan ini Anda balik, sehingga nanti dapatnya daya yang dikonsumsi lampu itu adalah 10 watt. Jadi fungsi lampu tidak maksimal pada tegangan yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu. Seperti itu. Nah, ini sudah kita bahas kemarin ya. Satuan dalam SI ya. Satuan dalam SI. Ini sudah juga kemarin kita bahas. Nah, ini contoh latihan nih, contoh latihan. Jika harus 6 ampere, tentukan V jika elemen menyerap daya sebesar 18 watt. Nah, ini jika ada arusnya 6 ampere, maka arus ini adalah arus 6 ampere. Berapa V jika elemen menyerap daya 18 watt? Nah, langsung aja ya rumusnya tadi. I-nya 6 ampere, P-nya sama dengan 18 watt. Sehingga persamaan tadi ingat ya, persamaan P sama dengan V dikali I. Ya, V dikali I. Sehingga kalau Anda ditanya V, maka yang I-nya turun ke bawah ya. Sama dengan P per I. Nah, ya tinggal Anda masukkan aja seperti ini. 18 bagi 6 sama dengan 3 volt. Nah, arusnya harus positif. Dia menyerap atau mengirim, yang pasti menyerap ya. Karena arus positif meninggalkan terminal positif nih. Arus positif meninggalkan terminal tegangan positif. Maka dia menyerap gitu ya. Jadi komponen ini dia menyerap. Nah, ini contoh latihan 2 nih. Jika arus tadi 6 ampere, tentukan V jika elemen mengirimkan daya 18 watt. Nah, seperti ini, misal. Nah, dia mengirimkan daya jika arus positif masuk ke terminal positif. Maka Anda bisa gambar dia model terminal seperti ini. Nah, karena I-nya tadi berlawanan, maka arus I-nya adalah arus yang negatif. Sehingga rumusnya sama aja dengan yang tadi. Sehingga 18 bagi minus 6, hasilnya adalah minus 3 volt. Seperti itu. Nah, ini contoh latihan ketiga ya. Tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirim atau menyerap daya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, Anda bisa lihat arusnya adalah arus positif, karena nggak ada minnya di depan sini ya. Arusnya adalah arus positif, dan dia meninggalkan terminal komponen yang positif. Terminal komponen yang positif. Nah, arusnya adalah arus positif karena potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga ya dayanya adalah ini, 3 kali 6, 18. Arus positif meninggalkan terminal positif sumber, sehingga sumber mengirimkan daya. Artinya sumber mengirimkan daya. Seperti Oke, kita lanjutkan untuk chapter 2, yaitu elemen rangkaian listrik. Nah, elemen rangkaian listrik ini itu ada yang dinamakan dengan elemen aktif ya. Elemen aktif. Elemen aktif ini sendiri adalah elemen yang menghasilkan energi. Nah, pada mata kuliah ini yang dibahas elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Kemarin kita sudah bahas ya, apa itu tegangan, apa itu arus ya. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membicarakan semua yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Nanti kita juga akan membahas mengenal sedikit tentang, karena Anda ini baru ya di elektro, maka kita juga akan membahas sedikit nanti tentang resistor ya, resistor gitu ya, kapasitor dan lain-lain gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kondisi ideal, jadi pada pembahasan sebelumnya kita akan membicarakan semua yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatu berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Jadi untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen R ya, hambatan, L induktan, dan C kapasitan, pada mata kuliah ini diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Nah, pertama kita masuk ke yang dinamakan dengan sumber tegangan. Nah, sumber tegangan, apalagi yang ideal, itu adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak bergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T atau fungsi dari waktu. Sifat lain dari sumber tegangan ini adalah mempunyai nilai resistansi atau hambatan dalam
RD itu nol. Nah, ini sumber tegangan ideal ya, karena saat ini tidak ada yang namanya sumber tegangan ideal ini, karena sesuatu yang ideal itu mustahil ya. Nah, tapi kalau secara ini kan kita sedang dalam kondisi belajar ya, maka kita akan, apalagi Anda baru ya, baru dan belajar belajar apa namanya? Belajar dasar, maka kita anggap semuanya itu ideal. Nah, kalau kita berbicara tentang sumber tegangan, Anda bisa lihat simbolnya kayak yang di gambar ya. Jadi sumber tegangan yang menghasilkan, kalau dari gambar ini adalah sumber tegangan bebas ya, atau independent voltage source. Nah, sumber tegangan independent voltage source ini adalah sumber tegangan yang menghasilkan tegangan tetap, tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri ya, sumber tegangan dia sendiri ya. Seperti ini simbolnya, seperti ini simbolnya. Jadi kalau bulat seperti ini atau seperti ini, itu namanya sumber tegangan bebas ya. Perhatikan kalau bulat atau seperti ini, itu artinya dia adalah sumber tegangan bebas ya. Jadi dia sumber tegangan bebas itu nilainya bebas, nilainya tetap. Kalau 2 volt, 2 volt terus tidak bergantung waktu gitu ya. Nah, ada lagi sumber tegangan tidak bebas atau dependent voltage source. Sifatnya adalah mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Nah, kalau Anda lihat gambarnya seperti ini ya. Kayak belah ketupat ini. Di sini kutub positifnya, di sini kutub negatifnya. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan sumber arus atau current source. Nah, sumber arus ideal adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Nah, sifatnya mempunyai resistansi dalam atau RD tak hingga. Jadi kalau sumber arus eh, tetap, sumber arus yang ideal maksud saya, itu tahanan dalamnya adalah nol. Tak hingga, bukan nol ya, tak hingga. Nah, baru kita bicara sumber arus bebas atau independent current source. Sama ya, seperti sumber tegangan tadi, dia lambangnya itu bulat seperti ini. Mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus tidak tergantung pada tegangan atau arus lainnya. Simbolnya seperti ini. Lalu ada lagi sumber arus tidak bebas atau dependent current source. Sama dengan sumber tegangan tadi, modelnya seperti ini ya. Apa namanya ini? Belah ketupat. Sifat khususnya itu harganya tergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Nah, itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan dijabarikan ke ketua kelas, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.